Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke kota Surabaya ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III varian bea cukai warna hitam grade A dengan harga Rp5.990.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke kota Surabaya. Sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya di Shopee Platinum City ya. Atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark III terdaftar di bea cukai warna hitam grade A ya. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan IMEI ya. Terkait dengan IMEI atau jaringan, kita tunjukkan nomor IMEI-nya dulu. Kita sensor ya, kita tutupi. Untuk nomor IMEI akhiran 073 ya, dengan akhiran 073 nomor IMEI kami tunjukkan sebagai identitas dari HP itu sendiri. Dan kami sarankan ya, ketika barang Anda terima, ketika paket Anda terima, tolong lakukan video unboxing mulai dari buka paket, menyalakan handphone dan menunjukkan nomor IMEI sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor IMEI yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa atau kendala akan lebih mudah untuk ditangani, seperti itu. Untuk nomor IMEI fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu ya. Oke. Untuk nomor IMEI, untuk IMEI-nya unit yang kami kirim ini sesuai dengan varian yang Anda pilih, yaitu terdaftar di bea cukai. Jadi terkait dengan sinyal atau jaringan Anda jangan khawatir ya, tidak mungkin terblokir, 100% tidak mungkin terblokir karena sudah terdaftar di bea cukai. IMEI Anda bisa cek sendiri ya. Untuk nomor IMEI-nya nanti Anda bisa cek sendiri di situsnya bea cukai ya, di situs resminya bea cukai. Nanti tinggal masukkan nomor IMEI, kemudian captcha, kemudian klik submit ya. Nanti kalau ada keterangan IMEI sudah terdaftar di database CER Kementerian Perindustrian, maka bisa dijamin bahwa sudah terdaftar di bea cukai dan tidak akan mungkin terblokir, seperti itu. Jadi memang selisihnya banyak ya. Untuk yang wifi only itu kita jual 4.090.000, kemudian kalau yang bea cukai ini kita jual Rp5.990.000 ya. Jadi selisihnya sekitar 1,9 juta. Bedanya hanya di IMEI yang terdaftar di bea cukai, seperti itu. Karena memang untuk prosesnya mahal ya. Oke, itu terkait dengan jaringan ya, atau terkait dengan IMEI. Sekali lagi kami pastikan tidak mungkin terblokir, 100% kami jamin. Kemudian kita jelaskan terkait dengan kelengkapan ya. Untuk kelengkapan produk sesuai dengan deskripsi, full set OEM ya, full set OEM-nya seperti ini. Jadi OEM atau bisa dibilang OEM full setnya polosan seperti ini. Jadi ini polosan ya, full set OEM atau KW. Kalau kata David Gadgetin itu OEM-nya KW ya, atau bisa dibilang KW. Di sini juga ada kabel ya, kabel KW juga. Ini enggak guna ya, ini hanya pelengkap saja. Jadi ini kabel juga OEM atau KW, ini chargernya juga KW atau OEM. Jangan dipakai ya. Kalau sering lihat video saya di YouTube, kita sudah berkali-kali ingatkan kalau kualitas OEM seperti ini jangan dipakai, karena barangnya barang kualitas nggak bagus ya. Jadi kalau dipakai nanti malah arus yang masuk tidak stabil dan malah membuat HP kita performanya nggak bagus juga, seperti itu. Oke, ini dua ini jangan dipakai, ini hanya sebagai pemanis atau pelengkap saja, karena sebenarnya kita dapat dari Malaysia ya cuma HP saja ya, seperti itu. Kemudian maka dari itu kita kasih kita kasih charger yang bagus ya, merek Fleco. Ini menggunakan tipe C ya, sudah ada kabelnya, sudah ada adaptornya di sini.
ini 33 watt ya. Lumayan cepat ya untuk mengisi. Quick check 3.0 ini dipakai ya, kalau di rumah nggak ada charger ini bisa dipakai. Kemudian kita juga ada kasih headset Vigen ya, headset Vigen extra bass dengan jack audio 3,5 mm khas Sony ya, karena di tiap HP Sony kecuali Xperia generasi pertama ya, Xperia 1, Xperia 5 itu tidak ada jack audio. Kemudian dikomplain oleh fanboy ya, sehingga seterusnya dikasih jack audio 3,5. Kita sediakan headsetnya ini. Itu ya untuk kelengkapannya. Sebenarnya kalau kita ada stok tempered glass kita kasih juga ya, karena tempered glassnya kebetulan sedang kosong, jadi mohon maaf kita tidak bisa kasih tempered glass seperti itu. Kemudian kita jelaskan kondisi fisik ya, kita jelaskan kondisi fisik. Kita perlihatkan untuk fisik tampak depan ya, seperti ini. Ini kotor aja ya. Kotor aja ini. Kita jamin untuk kaca fisik depan ya, tidak ada kendala, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada dent, tidak ada goresan tajam seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian belakang juga mulus. Kaca kamera juga aman ya, kaca kamera juga aman. Tidak ada noda, pecah, retak ataupun jamur. Untuk fisik bagian samping sini juga aman ya, mulus. Ini tombol shutter kamera ya, kalau dipencet separuh ini autofocus, khas kamera digital Sony zaman dulu ya, bahkan sampai sekarang. Kemudian ada tombol Google Assistant ya, ini yang kecil tombol Google Assistant. Ini tombol volume, mohon maaf, on off beserta sensor sidik jari jadi satu. Kemudian ada tombol volume mulus, bezel sini. Di atas juga mulus ya, ada lubang kecil mikrofon dan jack audio headset 3,5 mm. Di sebelah sini juga mulus ya, di sini ada tempat micro SD dan SIM card ya. Jadi sesuai dengan deskripsi kami juga, ini versi Jepang ya, versi AU, jadi satu SIM dan satu micro SD. Untuk RAM-nya 12 GB, untuk internalnya sendiri 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah memori atau micro SD hingga 1 TB. Kemudian untuk fisik bagian bawah seperti ini juga mulus ya, ada lubang untuk charger dan lubang kecil untuk mikrofon. Oke, itu terkait dengan kondisi fisik. Sekarang kita masuk ke beberapa pengetesan fungsi dasar ya. Yang pertama kita cek layar monitor atau warna monitor atau LCD. Sesuai dengan deskripsi, untuk unitnya, untuk LCD-nya aman ya, tidak ada kendala, tidak ada penyakit di LCD ya. Putih bersih, tidak ada shadow, tidak ada bercak, noda, tompel, flicker, green screen, garis dan sebagainya. Oke, kemudian untuk layar, untuk multitouch sekarang kita tes 10 jari, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke, 10 jari. Kemudian kita lanjut tes layar sentuh ya.
Sambil kita cek layar sentuh, kita mau kasih 3 tips ya yang di tiap video sebenarnya sudah kita sampaikan ya. Yang pertama terkait dengan pemakaian ya, misalkan ketika kita bepergian jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans ya, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk handphone atau LCD tertekan dan akan timbul masalah pada LCD. Kemudian ketika kita tidur hendaknya letakkan di atas meja, jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur karena ditakutkan kalau kita sanding ketika kita tidur ya itu tidak sengaja tertindih di saat tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Mengingat harga LCD HP ini sangat mahal, kalau Anda cek di Shopee itu harga LCD-nya 3.500.000 belum ongkos pasangnya. Itu sangat-sangat mahal ya, hampir sama dengan harga HP WiFi only ya. Jadi mohon berhati-hati terkait dengan pemakaian ya, terkait dengan peletakan HP, entah itu di dalam saku celana ataupun di dalam tas ya, atau entah itu di dalam tas. Jangan sampai tertumpuk dengan benda-benda berat di dalam tas seperti itu. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya, jangan atau hindari overcharging. Overcharging artinya cas berlebihan selama berjam-jam, biasanya cas ditinggal tidur seperti itu, jangan ya. Karena apa? Overcharging itu bisa mengakibatkan baterai melembung, kemudian mesinnya panas dan akhirnya mesinnya mati total. Itu yang ditakutkan. Meskipun sebenarnya sudah ada pengamannya ya, sudah ada pengaman overcharging, tetapi namanya pengaman tentu bisa jebol juga ya, ibarat tanggul. Kalau tanggul tiap hari tiap detik diterjang oleh ombak besar, tanggul tersebut juga bisa jebol juga ya. Begitupun juga pengaman dari overcharging itu sendiri. Jika kita terlalu sering ya, pas apes pengamannya bisa jebol dan baterai melembung atau baterai meledak ataupun panas, mesinnya mati total dan sebagainya. Itu yang kita takutkan. Jadi tips dari kami, ketika Anda tidur dan melihat handphone kamu baterainya lemah, lebih baik biarkan saja ya, dicas saja ketika kita bangun. Misalkan bangun jam 5 pagi dicas, kemudian jam 7 mau berangkat kerja itu dicabut lah, itu lebih aman ya, lebih aman daripada resiko overcharging. Dan 2 jam saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh seperti itu. Tips yang ketiga sangat penting juga terkait dengan panas HP ya. Terkait dengan panas HP, mengingat HP ini cukup panas ya, tetapi tidak sepanas Google Pixel ataupun iPhone. Kalau kita bandingkan dengan Google Pixel 6a 7, kalau kita bandingkan dengan Google Pixel 6, 7 atau sebelumnya ya, atau 8 bahkan 9, itu saya kira lebih panas Google Pixel ya daripada Sony Xperia 1 Mark 3. Begitupun juga kalau kita bandingkan dengan iPhone ya, kalau kita pernah pegang iPhone XR, XS, iPhone 11, 11 Pro lah, itu saya kira juga lebih panas merek-merek tersebut seperti itu. Tetapi untuk jaga-jaga HP Sony itu sistem HP Sony itu jika ada notifikasi panas maka dia akan menurunkan performanya ya, terutama di kamera. Jadi kameranya ada beberapa fitur yang tidak bisa digunakan. Nah, itu adalah salah satu kelemahan dari Sony ya. Jadi kalau HP ada notifikasi panas, itu beberapa fungsi kamera tidak akan bisa digunakan. Maka dari itu, untuk solusi dari panas kemudian kamera tidak bisa digunakan, itu Anda bisa beli cooler ya, atau pendingin. Banyak dijual di Shopee yang pakai peltir ya. Jadi beli pendingin yang sudah ada peltirnya, itu harganya sekitar 80 ribuan. Kemudian
sebentar, tetapi itu ada kabel ya, jadi harus dicolok cas, dicolok ke listrik. Tetapi kalau Anda ingin yang tanpa kabel atau nirkabel, Anda bisa beli cooler yang ada baterainya ya, bisa beli cooler yang ada baterainya. Itu harganya sekitar 160 ribuan ya, 150 ribuan, merek P70 ya, itu bagus, baterainya 2000 mAh, sudah ada peltirnya. Itu bisa Anda bawa kemana-mana tanpa harus colok listrik ya, karena sudah ada baterainya. Cocok untuk fotografi, videografi ya, fotografi, videografi yang misalkan ketika kita ke tempat wisata, berwisata, itu pasti butuh foto-foto, video yang cukup lama ya, di atas setengah jam ya. Itu wajib Anda beli cooler atau Anda bawa cooler atau pendingin seperti itu, bawa pendingin yang ada baterainya atau nirkabel tanpa kabel seperti itu. Itu solusi dari kami ya terkait dengan panas HP. Tetapi saya kira ya seperti tadi, untuk panasnya masih wajar ya, sebenarnya untuk panas HP-nya masih wajar. Untuk touchscreen aman ya, tidak ada kendala. Kemudian kita masuk ke pengeras suara ya, atau apa namanya, speaker. Kresek. Coba kita buka YouTube ya. Oke ya, suara aman, speaker aman, atas bawah stereo, tidak ada suara sember ya, aman. Kita lanjut ke pengecekan GG monggo. Kemudian kita cek mikrofon ya. Kita cek mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon 1 2 3, cek mikrofon 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon 1 2 3, cek mikrofon 1 2 3, cek. Kita cek mikrofon atas. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Halo, cek mikrofon atas 1 2 3, cek mikrofon atas 1 2 3, cek. Oke ya, kedengaran. Kita sekarang lanjut cek beberapa sensor ya, sensor 3D atau giroskop. Oke, giroskop aman, penghitung tidak perlu ya, karena ini harus jalan ya. Kemudian sensor suhu tidak ada, kompas 6. Oke ya, bisa membaca kompasnya. Kemudian sensor cahaya juga berfungsi, pengukur ini akselerometer. XYZ bisa membaca. Kemudian sensor kedekatan. Oke, proximity sensor berfungsi. Kemudian ini pressure ya, kalau kita tekan ini 977 sampai 983 ya, 977 sampai 983, artinya sensor pressure masih on ya, masih berfungsi. Kemudian sensor gravitasi, oke, bisa membaca ya, XYZ nya bisa membaca.
Kemudian kita cek sensor sidik jari. Sensor sidik jari di keamanan sini kita setting pola dulu. Coba kita jadi aku remari. Coba kita matikan ya, kita sentuh aja sensornya. Oke, langsung nyala ya. Kita sentuh sensornya. Oke, langsung nyala ya, menandakan sidik jari berfungsi dengan baik ya. Kita hapus lagi pola dan sidik jarinya. Kemudian sensor NFC, kita scan etol ya. Rp13.600. Oke, muncul saldo etol atau e-money dari Bank Mandiri ya. NFC berfungsi dengan baik. Sekarang kita cek kamera. Ini untuk kameranya ada beberapa mode ya. Kalau mode basic ini mode sangat-sangat dasar ya, atau mode dadakan ya, bisa dibilang hanya untuk QR kode seperti itu. Kemudian ini mode auto, mode otomatis ya. Mode otomatis di sini pengaturannya hanya autofocus, lampu flash, dan jenis output dari gambar itu sendiri ya. Di sini kalau kita lihat bisa RAW ya, bisa RAW C, kemudian bisa RAW dan JPEG dan seterusnya. Jadi untuk yang lebih fotografer itu biasanya lebih suka ke format RAW ya, yang bisa diedit tone atau warnanya seperti itu. Kemudian kalau kita di settingan auto ini tidak bisa setting ISO ya, tidak bisa setting cahaya, otomatis semuanya, termasuk shutter speed juga otomatis. Kemudian kalau kita ke P ini semi otomatis ya. Kalau yang P ini ISO nya bisa kita setting ya, cahaya yang masuk bisa kita setting. Kemudian autofocusnya, tetapi untuk shutter speednya tidak bisa kita setting ya. Untuk shutter speed tidak bisa kita setting lah. Kalau di S ini, mode S ini atau mode shutter speed ini bisa disetting shutter speednya. Biasanya untuk memfoto benda bergerak ya, atau objek yang bergerak itu bisa disetting di S. Tetapi untuk ISO otomatis diatur oleh komputer. Kemudian yang kalau full manual itu di sini ya. Pencahayaannya manual, ISO-nya manual, kemudian shutter speed-nya manual, semuanya serba manual. Kalau MR ini settingan favorit kita, bisa disimpan di MR atau memori seperti itu. Di kesempatan kali ini kita hanya cek lensa saja ya. Ini lensa 1 kali atau lensa utama. Kemudian 2,9 ini adalah optical zoom ya, optical zoom 2,9 kali. Kemudian 4,4 ini adalah optical zoom 4,4 kali. 0,7 ini lensa apa namanya, ultrawide ya. Kemudian kita coba lampu flash juga menyala ya. Kemudian kita coba apa namanya, kamera depan. Oke, kita lihat hasilnya ya. Ini tadi kamera depan, kemudian ini lensa ultrawide ya. Kemudian ini optical zoom 5,2, ini optical zoom 2,9, ini lensa utama seperti itu. Oke, tidak ada kendala ya, semua lensa berfungsi. Kemudian kita lanjut ke packing produk ya, sudah 24 menit.
Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dulu. Oke. HP-nya kita masukkan di sini ya, karena ini sangat kecil, jadi ini kita keluarkan dulu seperti itu. Ada nanas. Wes setelah sungi no wes seminggu ya. Kali sampean kok. Sampean menang. Sampean menang kok. Monggo, Mas. Monggo, monggo, sampun. Sampun, monggo.
kita potong ya, nama produk kita potong. Oke. Oke, kita sudah packing dengan aman ya. Ini paket tanpa atas, tanpa sebelah sini, sebelah sini. Oke, terima kasih banyak atas orderannya. Semoga aman selama pengiriman, paket diterima dengan aman, HP-nya bermanfaat. Amin. Terima kasih.